Terus Di kamar mandi yang banyak genangan air. oh iya, banyak genangan air. Begini nyuwun sewu, kalau juga sering pakai baju ngelengser ya, kalau panjenengan lihat di jalanan ada air, di depan kamar mandi ada air, kamar mandi yang diharam semisal, di depannya ada air, ndak ada kelihatan najis, pipis ndak ada, panjenengan hukumi apa airnya? Najis atau suci? Najis atau suci? Coba kalau tanglet lagi, coba dipisah dulu pertanyaannya. Di jalan nih ada genangan air, habis hujan begitu, panjangan lihat genangan air di jalan, najis atau suci? 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 Suci ya. Kalau di depan kamar mandi, bukan di dalamnya, atau bahkan mungkin di depannya, pas lah ada airnya, nggak ada pipisnya, nggak ada bau pipisnya sama sekali, cuma ada air doang, najis atau suci? Was-was, bingung. Ini memang menjadi enten, orang kalau kebiasaan ihtiyat di pondok pesantren ketemu dengan yang demikian kayaknya najis semua rasanya, kalau nggak najis nggak marah mandinya, leres nggih? Ya, saya mau bicarakan fikihnya niki berulang kali Buya Kafa bilang ke kulo, berulang kali, karena umi kulo, umi Azah, niku termasuk yang mamangan. Kalau ke kamar mandi di napa namanya di toilet umum, beliau niku saking mamangan mesti ember disuciin dulu. Semua sama, ada yang sama mungkin di sini. Di ember dicuciin dulu, baru kemudian diisi air. Ada yang sama. Nah, umi kalau begitu, kemudian dikomentari sama Buya, ngono kuwi wajib ora sel, ngenten, bahas dengan saya, mboten Buya, saya jawab, ndak perlu, karena kalau perkara kita tidak tahu suci atau najis, maka al aslu baqa'u makana ala makana, asalnya hukumnya itu suci berarti adalah suci, dan najis itu tidak, perkara itu tidak akan bisa menjadi najis kalau tidak kita yakini. Kalau memang malam, kullu malam yatahaqqaq najasatuhu fahuwa thahirun, itu kaidah fikihnya, kullu malam yatahaqqaq najasatuhu fahuwa thahirun. Kalau enggak yakin betul najis, suci, bahkan mamang sekalipun najis atau tidak, suci hukumnya. Niki panjenengan biar lebih mudah dalam menghadapi najis dan suci, karena kita bersinggungan dengan orang banyak. Nyuwun sewu, kadang-kadang kalau memang awalnya ihtiyat diberi hukum niki mboten terima, umi kula niku menerima hukum niki lama, butuh adaptasi, karena awalnya ihtiyat orangnya, jadi apa-apa itu najis, dikit-dikit cincin-cincin najis begitu, depan jeding kalau ada gerangan langsung disirami begitu, karena merasa itu kaitannya dengan najis. Kalau panjenengan demikian, maka panjenengan di jalan kelihatan genangan air, selama tidak ada tainya jelas, tidak ada najisnya jelas, maka hukumnya adalah suci. Niku nggih. Andaikan pun semisal nyuwun sewu, dalam kenyataannya itu najis, tapi kita awalnya ngiranya itu suci, maka najis tapi ma'fuun anha, ma'fu, tidak masalah. Jadi begitu nyuwun sewu, begini ya, jadi biar tidak terlalu gampang menajiskan hal-hal yang tidak jelas najis, karena kebiasaan pondokan pesantren itu memang begitu. Kalau demikian juga begitu, kalau memang tidak betul-betul mantepkan hati, tidak bisa ngukumin suci. Jadi yang di dalam jeding sekalipun nyuwun sewu punya, kalau lebih ekstrim lagi, di dalam jeding kita nggak ngerti ada pipisnya, kita nggak ngerti ada bau pipisnya, ndak ada, jedingnya bersih, suci apa najis? Suci, suci. Panjenengan ke hotel, ngukumin apa hotelnya? Kamar hotel, suci atau najis? Suci. Padahal kan kalau kita mau neliti sebelumnya itu kan jadi mamang itu kan, itu nanti yang bersih-bersih pakai sepatu nggak ya, sepatunya masuk ke kamar mandi nggak ya, terus habis dari kamar mandi terus masuk ke kamar tidur nggak ya,
begitu nggih? Mau kita lanjut terus-terusan akhirnya jadi was-was. Maka kullu malam yatahaqqaq najasatuhu fahuwa thahirun. Kalau semisal panjenengan masuk kamar mandi ada air sedikit, sebelumnya ada orang kok gebyur-gebyur bunyinya, selama jenengan nggak tahu di dalamnya orangnya itu pipis di dalam baknya, atau betul-betul jenengan nggak tahu kalau ada cipratan yang najis masuk ke dalam baknya, air yang di dalam bak walaupun cuman sedikit hukumnya adalah suci. Jadi supaya lebih mudah lagi dalam berfikih, kita pakai ilmu fikihnya lebih mudah lagi. Ad-dinu yusrun, karena agama itu mudah.